Kalau kasus yang muncul yang sekarang ini itu saya kira itu sudah merupakan COVID-19 varian Omicron. Munculnya juga sekitar 3 minggu sejak tahun baru berakhir di Provinsi Bali. Sebagaimana kita ketahui, di akhir tahun menjelang tahun baru tahun 2021 yang lalu itu banyak orang berkunjung ke Bali, berwisata ke Bali, berlibur di Bali sampai balik pada 8 Januari tahun 2022. Kasus naik mulai pada tanggal 15 Januari. Sebelum tanggal 15 Januari itu kasus hariannya 1 digit. Kemudian 15 Januari sampai 25 Januari meningkat kasusnya menjadi 2 digit. Dan kemudian mulai 26 Januari meningkat menjadi 3 digit. Dan sekarang sudah menjadi 4 digit. Tadinya rata-rata satu hari kasusnya satu orang, satu digit, kemudian naik 2 digit, naik 3 digit, sekarang pada posisi tetap sampai kemarin itu di 2 digit. Kalau kasus aktifnya itu sekarang sudah mencapai 10.000 lebih kasus aktifnya. Omikron itu, saya kira itu sudah Omikron karena perkembangannya yang sangat cepat. Itu kira-kira dalam waktu yang percepatannya itu yang luar biasa saya lihat itu dalam 1 minggu belakangan ini. Dan itu kalau menurut referensi yang terjadi di beberapa negara dan juga yang terjadi di Jakarta itu memang varian Omikron. Jadi meskipun belum keluar semua hasil labnya, tapi saya kira itu menunjukkan gejala pola varian Omikron. Nah, kita bersyukur meskipun kasusnya menaik tajam, tapi yang positif ini 90% adalah OTG atau bergejala ringan. Hanya 10% yang gejalanya sedang. 10% yang masuk rumah sakit. Dan 10% yang masuk rumah sakit ini pun ternyata juga sebagian itu adalah gejala ringan. Jadi ada orang yang hanya sedikit batuk-batuk, tenggorokan terganggu, masuk rumah sakit. Itu. Jadi kalau itu sebenarnya tidak perlu masuk rumah sakit. Kalau itu disaring lagi, saya kira yang masuk rumah sakit itu tidak mencapai 10%. Nah, sekarang dengan kenaikan kasus ini, saya bersama Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan juga Bupati Wali Kota Sebali telah melakukan rapat evaluasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, arahan Bapak Menko Maritim, dan juga Menteri Kesehatan untuk melakukan penanganan secara lebih baik, khususnya kaitannya dengan protokol kesehatan. Sekarang saya merubah bagi yang terkena COVID, walaupun bergejala ringan, itu harus masuk ke isolasi terpusat. Tidak boleh isolasi mandiri. Jadi harus isolasi terpusat. Yang masuk ke rumah sakit hanya yang gejala sedang dan gejala berat. Nah, kemudian juga penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pemerintah provinsi, kabupaten kota menyiapkan fasilitas untuk isolasi terpusat. Sejauh ini penanganan di rumah sakit berjalan dengan baik, penanganan di isolasi terpusat juga berjalan dengan baik, dapat dikelola dengan baik berkat sinergi kolaborasi pemerintah provinsi bersama Kodam 9 Udayana, Polda Bali beserta kabupaten kota se-Bali dan unsur masyarakat. Jadi tingkat kesembuhannya sekarang ini sudah semakin meningkat dan Astungkara tingkat kesembuhannya itu sudah sesuai dengan pola kenaikan kasusnya mulai 2 hari belakangan ini. Jadi saya kira dalam waktu
2-3 minggu ke depan itu akan berjalan seperti situasi sebelumnya, berjalan dengan paralel antara kasus dengan yang sembuh, sehingga itu akan stabil dia. Dan yang penting perlu saya sampaikan adalah yang meninggal itu sebelumnya rata-rata 0,3, semenjak belakangan ini rata-rata menjadi 1 dalam 1 hari yang meninggal. Ya. Yang meninggal itu pun pertama adalah semuanya komorbid, dan kedua belum vaksin, dan ketiga adalah usia lanjut. Ini yang meninggal. Jadi karena itu bagi warga usia lanjut yang memenuhi syarat untuk divaksin agar segera divaksin. Untuk di Bali, vaksinasi regulernya suntik pertama sudah mencapai 104%, suntik kedua sudah mencapai 94%. Kemudian vaksinasi untuk usia lanjut, suntik pertama sudah mencapai 84%, suntik kedua sudah mencapai 74%. Untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun, vaksin pertama sudah mencapai 105% dan vaksin kedua sudah mencapai 93%. Tertinggi di Indonesia. Jadi kita bersyukur karena pencapaian vaksinasinya sudah cukup tinggi, sehingga walaupun ada COVID varian Omikron, Astungkade risikonya rendah dan dapat dikendalikan, dikelola dengan baik, sehingga tidak banyak yang masuk rumah sakit, dan Astungkade mereka yang terawat ini cepat sembuh. Itu. Saya kira itu, karena itu saya menghimbau masyarakat berkaitan dengan meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron ini, tidak perlu panik, tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, tetapi selalu waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara tertib dan disiplin, memakai masker, mulai mengurangi kegiatan yang menimbulkan kerumunan karena berpotensi penularan COVID-19 dengan sangat cepat. Karena itu juga sekarang saya menerapkan kebijakan baru, pelajaran tatap muka SD, SMP, sama SMK semua ditutup untuk dalam waktu 2 minggu ini sampai situasi kondusif. Juga saya sudah bersepakat kantor juga dibuka 50%, di kantor 50% adalah work from home. Kemudian juga memperketat pelaksanaan peduli lindungi ke pasar-pasar swalayan maupun juga tempat-tempat hiburan atau destinasi wisata. Dan saya menghimbau juga kalau memang tidak perlu sekali, jangan dulu melakukan perjalanan jauh karena varian Omikron ini sedang berkembang begitu cepat dan tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Sebaiknya tunda dulu bepergian kalau tidak perlu sekali. Tapi kalau perlu memang harus ya, tidak bisa dihindari. Hanya pesan saya adalah kepada masyarakat tertib menerapkan protokol kesehatan, minimum memakai masker seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Saya kira itu. Terima kasih.